إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله جميعا. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Lail, "Wal-lail idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha inna sa'yakum lashatta." Demi malam apabila telah gelap gulita, dan demi siang apabila telah menjadi terang, dan demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya amalan-amalan kalian itu bermacam-macam. Ayat muslimin rahimani wa rahmakumullah jami'an. Ayat yang begitu agung, dan ayat yang kita ambil adalah ayat yang terakhir, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sa'yakum lasyatta." Sesungguhnya amalan-amalan kalian dan perbuatan-perbuatan kalian, usaha-usaha kalian itu bermacam-macam. Ada di antara mereka yang menjadi orang-orang yang baik, dan ada di antara mereka yang menjadi orang-orang yang buruk. Dan di antara orang-orang yang baik ada di antara mereka yang menjadi terbaik, dan di antara orang-orang yang buruk ada di antara mereka yang menjadi terburuk. Ketahuilah ayat muslimin rahimani wa rahmatullah jami'an, sekian banyak dalil Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang yang terbaik dan keadaan orang-orang yang terburuk. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan amal saleh, mereka adalah orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang yang baik, orang-orang yang terbaik. Mereka adalah orang-orang yang mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan mereka disertai dengan amal saleh, sehingga mereka adalah orang-orang yang terbaik. Terlebih ketika Allah Subhanahu wa taala memisahkan mereka daripada sebuah kerugian yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada seluruh manusia, Allah Subhanahu wa taala kecualikan dan pisahkan orang-orang yang mereka tidak merugi adalah orang-orang yang mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berusaha menyertai keimanan tersebut dengan amalan-amalan saleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia mereka dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, dan saling mewasiati di atas kesabaran, dan saling mewasiati di atas kebenaran. Ayat muslimin rahimani wa rahmakumullah jami'an. Inilah keadaan Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya mereka adalah orang yang terbaik. Mereka adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mau beramal saleh. Sebaliknya, keadaan orang yang terburuk sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang setelahnya, "Innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahli kitab ataupun orang musyrikin
mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Mereka adalah keadaan orang-orang yang terburuk. Karena orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang yang mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebaik apapun amalan mereka, amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sia-sialah perbuatan mereka, sia-sialah usaha mereka. Mereka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Keadaan berikutnya, orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis dari Asma ibnu Yazid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Ala akhbirukum min khiyarikum?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang manusia-manusia terbaik? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Qal alladzina idza ru'u dzakarullah. Orang-orang yang apabila mereka itu dilihat, menyebabkan orang yang melihat tersebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akan bagusnya agama orang tersebut, akan salehnya orang yang dilihat tersebut, dan akan bagusnya akhlak orang yang dilihat tersebut, sehingga menyebabkan orang yang melihat dia itu, ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih ketika ia berbincang-bincang kepadanya, terlebih ketika ia mendengarkan untayan nasihatnya, akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan yang terbaik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang itu dilihat, menyebabkan orang yang melihat tersebut ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ala akhbirukum bi syirarikum." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang terburuk di antara kalian? Qal al-masya'un bin namimah, al-mufsidun bainal ahibbah. Orang-orang yang mereka jalan ke sana kemari untuk melakukan adu domba, dan orang-orang yang mereka jalan ke sana kemari hanya merusak antara seseorang yang saling mencintai. Inilah ayat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adu domba adalah salah satu dari peringatan dari orang-orang yang terburuk yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Terlebih ia adalah salah satu daripada dosa-dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala telah mengancam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhul jannata namam." Fi riwayat al-Qattat, tidak akan masuk surga orang yang senantiasa melakukan adu domba. Datang dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburan. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqal innahuma la yu'adzaban. Seraya Rasulullah mengatakan, sesungguhnya penghuni kubur tersebut benar-benar sedang disiksa. Qal wa ma yu'adzaban fi kabir. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dan tidaklah kedua penghuni kuburan tersebut disiksa karena perkara yang besar menurut anggapan manusia. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru min al-bawl. Adapun salah satu di antara kedua penghuni tersebut dikarenakan ia ketika buang hajat tidak berusaha menutupi auratnya. Wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun salah satu yang lain dikarenakan ia senantiasa jalan untuk melakukan adu domba. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan terlebih, adu domba adalah salah satu peringatan syaitan, di mana orang-orang yang mereka gemar untuk melakukan adu domba, mereka telah mengikuti daripada apa yang dilakukan oleh syaitan. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, "Inna syaitan yadau arsyahu ala al-ma' fayadnu minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah." Sesungguhnya syaitan itu meletakkan singgasananya di atas air, dan faibatu sariyatah sarayah, lalu syaitan mengutuskan iblis, mengutus pasukan-pasukannya, dan pasukan yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar membuat fitnah. Faqal faiji ahaduhum fayaqul qad fa'altu kadza wa kadza. Lalu ada salah satu pasukannya yang datang kepada iblis dan mengatakan kepadanya,
aku telah melakukan demikian dan demikian. Qala ma fa'alta syai'an. Iblis mengatakan kepadanya, kamu tidaklah melakukan sesuatu apapun. Fayaji ahaduhum fayaqul ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa bain ahlihi. Aku senantiasa terus tidak meninggalkan dirinya sampai aku jadikan ia berpisah antara dirinya dengan keluarganya. Ia telah berhasil menceraikan antara suami dengan istrinya. Maka iblis pun berusaha mendekatkan pasukan tersebut dan mengatakan kepadanya, ni'mat sebaik-baik pasukan adalah kamu. Dikarenakan ia telah berhasil beraikan antara suami dengan istri, sehingga itulah yang paling tinggi kedudukannya dengan iblis. Dikarenakan itu adalah perbuatan yang sangat keji dan perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Keadaan berikutnya, orang-orang yang terbaik sebagaimana telah dalam sebuah hadis dari Abi Bakrah yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia terbaik? Qala khairun nas man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu. Orang yang terbaik di antara manusia adalah orang-orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa si'a 'amaluhu. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang panjang umurnya namun buruk amalan-amalannya. Dikarenakan ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an, umur adalah salah satu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di mana anugerah tersebut hendaknya kita isi dengan amalan-amalan saleh. Hendaknya kita gunakan untuk memperbanyak dari amalan-amalan kebaikan, terlebih ketika kelak di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawab kepada hamba-hambanya daripada umur yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka. Dalam hadis Abi Barzah Nadlah bin Ubaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazul qadam 'abdin hatta yus'alu an arba', di antaranya an umrihi fima afnah. Telapak kaki kedua telapak kaki seorang hamba kelak di yaumul qiyamah tidak akan bisa bergeser sampai Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan atas 4 perkara, di antaranya dari umurnya, apa yang telah ia habiskan. Karena umur ini adalah sebuah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan agar seorang hamba itu memperbanyak dari amal-amal saleh. Dan jangan sampai kita menggunakan umur tersebut untuk perkara-perkara kejelekan, sehingga kelak di yaumul qiyamah kita akan menjadi seorang yang merugi dan seorang yang menyesal. Terlebih bagaimanakah penyesalan dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah masukkan mereka ke dalam neraka, dikarenakan mereka tidak mampu dan tidak mau menggunakan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka di atas kebaikan-kebaikan. Wa hum yastarikhun fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalan nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Para penghuni neraka, mereka berteriak dan mereka mengatakan, "Wahai Rabb, keluarkan kami dari neraka sehingga kami bisa mengerjakan dari amal-amal yang saleh yang dahulu kami tidak lakukan ketika di dunia." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian sehingga kalian berusaha berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir, dan telah datang kepada kalian sebuah peringatan, maka rasakanlah kepada orang-orang zalim, tidak ada bagi mereka itu yang memberikan pertolongan." Ini ayat muslimin rahimahullah wa rahmatullah dengan keadaan orang-orang yang mereka tidak berusaha menggunakan umur tersebut di atas kebaikan-kebaikan sehingga mereka menyesal. Mereka berharap untuk bisa kembali ke dunia, namun hal tersebut tidak akan mungkin baginya. Maka hendaknya bagi kita untuk menggunakan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini untuk memperbanyak dari amal-amal yang saleh. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أيها المسلمون rahimani wa rahimakumullah jami'an. Keadaan yang lain dari orang-orang yang terbaik telah datang sebuah hadis Rasulullah SAW. Marra Nabi SAW bi unasin julusin. Rasulullah SAW pernah melewati manusia yang mereka sedang duduk-duduk. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, ala akhbirukum bi khairikum. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang terbaik di antara kalian? Sakatu. Mereka pun terdiam. Hatta qalaha thalathan. Sampai Rasulullah SAW mengulang ucapan tersebut sampai yang ketiga kalinya. Lalu ada di antara mereka yang menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man yurja khairuh wa yu'man syarruh wa syarrukum man la yurja khairuh wala yu'man syarruh. Orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang diharapkan kebaikannya dan seseorang yang merasa aman dari kejelekannya. Dan orang-orang yang terjelek di antara kalian adalah orang-orang yang mereka tidak diharapkan kebaikannya dan seseorang tidak merasa aman dari kejelekan-kejelekannya. Ini adalah seorang yang terbaik dan seorang yang terjelek. Apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya orang yang terbaik adalah orang-orang yang mereka senantiasa diharapkan kebaikan-kebaikannya, karena seseorang tersebut ia gemar memberikan kebaikan-kebaikan kepada saudara-saudara yang lain. Ia gemar bersedekah, ia berusaha membantu saudaranya, ia tidak berucap kecuali ucapan-ucapan yang baik, sehingga saudara-saudaranya mereka berusaha mengharapkan dari kebaikan-kebaikannya. Dan ia tidak pernah melakukan kezaliman dan melakukan perbuatan keji kepada saudara-saudaranya, sehingga saudara-saudaranya merasa aman dari kejelekan-kejelekannya. Berbeda halnya dengan orang yang terjelek adalah orang-orang yang mereka tidak pernah memberikan kebaikan-kebaikan kepada saudaranya, sehingga saudara-saudaranya mereka sama sekali tidak mengharapkan kebaikan-kebaikannya. Dan ia senantiasa menebar kejelekan-kejelekan dan menebar kezaliman-kezaliman, sehingga saudaranya tidak merasa aman dari kejelekan-kejelekannya. Ini adalah keadaan yang sangat buruk. Dan sungguh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan seseorang tersebut menjadi pintu-pintu kebaikan dan menjadi penutup dari penutup kejelekan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman ja'ala Allah iftahan lil khair wa ighlaqan lil syarr, wa wailun man ja'ala Allah miftahan lil syarr aw ighlaqan lil khair." Sungguh beruntung seseorang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pintu-pintu kebaikan dan penutup-penutup kejelekan. Dan celaka bagi seseorang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan seorang tersebut menjadi pintu-pintu kejelekan namun menjadi penutup-penutup kebaikan. Demikian ayat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, keadaan orang-orang yang terbaik dari keadaan orang-orang yang terjelek. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita untuk bisa memilih daripada orang-orang yang terbaik. Terlebih ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sebaik-baik umat daripada umat-umat yang lainnya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kepada kita seorang nabi yang terbaik di antara seluruh nabi-nabi yang lainnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita berusaha memilih perkara-perkara yang terbaik dari perkara yang baik dan berusaha meninggalkan kejelekan-kejelekan, terlebih perkara-perkara yang sangat buruk. Nas'alullah ay'alana mimman idza utiya syukra wa idza istaghfara وإذا ابتلي صبره. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله الأكبر. وأقم الصلاة.